pertama, kita akan membahas mengenai model Kirkpatrick, di mana model Kirkpatrick ini merupakan model yang dikemukakan oleh Donald Kirkpatrick, di mana model evaluasi ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 1999 oleh Donald Kirkpatrick yang merupakan seorang profesor di Universitas Wisconsin, di mana dia juga sekaligus menjabat sebagai presiden dari American Society for Training and Development atau ASTD. Sejak kemunculannya, model ini telah mengalami perkembangan sebanyak 2 kali, di mana perkembangan tersebut terjadi pada tahun 1975 dan pada tahun 1994. Kemudian Kirkpatrick ini memperkenalkan modelnya atau model evaluasinya pertama kali itu pada tahun 1975, di mana model ini diakui memiliki kelebihan sifatnya yang menyeluruh, sederhana, dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi pelatihan. Nah, mengapa model ini dikatakan menyeluruh? Dalam artian karena model evaluasi ini tuh mampu menjangkau semua sisi dari suatu program pelatihan. Kemudian dikatakan dia sederhana karena model ini tuh memiliki alur logika yang sederhana serta mudah dipahami dan tidak berbalik-balik. Nah, kemudian sementara dari sisi penggunaannya, model ini itu bisa digunakan untuk mengevaluasi berbagai macam jenis pelatihan dengan berbagai macam situasi. Di sini model Kirkpatrick ini merupakan evaluasi yang didefinisikan sebagai kegiatan untuk menentukan tingkat efektivitas suatu produk atau program pelatihan. Dalam model Kirkpatrick ini, evaluasi itu dilakukan melalui 4 tahap evaluasi atau kategori. Selanjutnya, dalam model Kirkpatrick itu, evaluasi dilakukan melalui 4 tahapan, di mana keempat tahapan tersebut meliputi yang pertama direction, yang kedua ada learning, yang ketiga ada behavior, dan yang keempat ada result. Tahap yang pertama ada direction. Direction di sini merupakan evaluasi terhadap reaksi yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang muncul. Yang pertama, mengapa tingkat kepuasan itu mesti diukur atau perlu diukur? Kemudian yang kedua, apakah ada relevansi atau relevannya terhadap pelatihan itu sendiri? Nah, yang pertama, sesungguhnya itu evaluasi seleksi ini merupakan evaluasi terhadap proses pelatihan itu sendiri, di mana kualitas proses pelaksanaan suatu pelatihan itu dapat kita ukur melalui tingkat kepuasan peserta didik. Nah, hal ini atau keduanya ini berbanding lurus. Semakin bagus pelaksanaan suatu pelatihan, maka semakin bagus pula tentunya respon kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan pelatihan. Nah, yang kedua, kepuasan peserta ini terhadap penyelenggaraan atau proses program pelatihan akan berimplikasi langsung terhadap motivasi dan semangat belajar peserta dalam pelatihan. Nah, untuk mengetahui tingkat kepuasan peserta dapat dilakukan dengan beberapa aspek, di mana aspek itu meliputi pelayanan penyelenggaraan, ada kualitas instruktur, ada kurikulum pelatihan, ada materi pelatihan, kemudian ada metode belajar, suasana kelas, serta fasilitas utama dan pendukung yang dapat mengukur reaksi ini relatif mudah karena dilakukan dengan menggunakan reaction sheet yang berbentuk angket. Kemudian yang kedua ada learning. Learning di sini menurut Kirkpatrick, belajar ini dapat didefinisikan sebagai perubahan mental atau attitude, di mana terdapat perbaikan pengetahuan atau penambahan keterampilan peserta setelah dia mengikuti suatu program. Nah, di sini kegiatan pengukuran dalam evaluasi tahap kedua ini bisa dikatakan relatif lebih sulit atau lebih memakan waktu jika dibanding dengan mengukur reaksi peserta. Kenapa? Mengapa demikian? Karena penggunaan alat ukur dan pemilihan waktu yang tepat akan membantu kita mendapatkan hasil pengukuran yang akurat, di mana pada tahap ini
kita dapat menggunakan alat ukur seperti tes tertulis dan tes kinerja, di mana tes tertulis ini kita gunakan untuk mengukur tingkat perbaikan pengetahuan dan sikap peserta. Sementara untuk tes kinerjanya sendiri kita menggunakan untuk mengetahui tingkat penambahan keterampilan peserta setelah dia mengikuti program pelatihan. Yang ketiga ada behavior atau perilaku. Behavior ini seringkali kita dengar mengenai atau tidak jauh dari bagaimana sih perilaku. Nah, pada tahap ketiga ini evaluasi terhadap perilaku itu difokuskan pada perilaku pekerja setelah dia kembali ke lingkungan kerjanya, di mana perilaku yang dimaksudkan di sini adalah perilaku yang berhubungan langsung dengan materi pelatihan yang telah didapatkan, bukan kepada perilaku dalam konteks hubungan personal dengan rekan-rekan kerjanya. Jadi di sini itu yang perlu kita amati atau yang perlu kita lakukan pada tahap ini adalah bagaimana kita mengevaluasi seberapa jauh perubahan mental atau attitude seseorang, bagaimana perbaikan pengetahuannya atau penambahan keterampilannya, bagaimana dia dapat membawa pengaruh langsung terhadap kinerja peserta ketika kembali ke lingkungan kerjanya. Nah, pada evaluasi ini perilaku itu dapat dilakukan melalui observasi langsung ke tempat atau lingkungan kerja peserta. Di samping itu kita juga bisa melakukan melalui wawancara dengan beberapa rekan kerja peserta tersebut. Nah, dari hal tersebut kita dapat mengetahui bagaimana tingkat perubahan perilaku yang dia tunjukkan setelah kembali ke lingkungan kerjanya. Tahap terakhir dari model Kirkpatrick ini, evaluasi terhadap result itu bertujuan untuk mengetahui dampak perubahan perilaku kerja peserta setelah dia mengikuti pelatihan terhadap tingkat produktivitas organisasi. Maksudnya di sini aspek yang bisa dilihat atau disasar dalam evaluasi ini itu meliputi bagaimana kenaikan atau peningkatan kualitas program serta penurunan angka kecelakaan kerja baik kualitas maupun penurunan turnover maupun tingkat kenaikan keuntungan. Nah, suatu hal yang perlu kita sadari bersama bahwa yang bisa dimasukkan dalam evaluasi result ini tidak hanya tentang hubungan dengan produktivitas, namun kita juga bisa lebih luas daripada itu. Kita bisa membahas mengenai bagaimana terbangunnya suatu teamwork yang solid dan kompak, serta bagaimana implementasi langsung terhadap motivasi dan suasana kerja dalam suatu organisasi. Nah, hal tersebut juga merupakan aspek yang bisa dijadikan pertimbangan dalam evaluasi ini atau evaluasi di tahap ini. Nah, untuk bagaimana kita melihat perkembangan dari tahap result ini, kita dapat melakukan observasi langsung dan wawancara dengan pemimpin dari organisasi. Evaluasi result ini disarankan untuk menggunakan metode dokumentasi karena dokumentasi terhadap catatan ataupun dalam bentuk laporan organisasi ini dapat kita gunakan untuk mengetahui bagaimana dampak pelatihan terhadap produktivitas dari organisasi tersebut.